Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau buat cookies keju atau kastengel. Pasti kalian udah nggak asing lagi sih sama kue ini, karena kan cookies ini selalu ada pas hari raya, mau itu Natal, Lebaran, Imlek atau hari raya lainnya. Jadi ini aku mau buat untuk stok, berhubung kan sudah mendekati Natal dan juga tahun baru, jadi bakal ada temen yang mau datang ke rumah. Jadi aku mau buat beberapa cookies, tapi hari ini aku mau nyicil dulu, mau buatnya kastengel dulu ya. Oke, ini bahan-bahan yang biasa aku pakai. Di sini ada tepung terigu, ini 250 gram, terus aku pakai maizena juga. Maizenanya 25 gram. Di sini aku pakai gula untuk kue itu gula yang lebih halus daripada gula pasir. Ini aku cuma pakai 10 gram aja karena aku lebih suka tekstur rasanya itu yang agak manis dikit tapi asin juga gitu. Di sini aku pakai full butter, butternya aku pakai 120. Terus ada kuning telurnya aku pakai 2. Kalau telur kalian besar cukup 1 aja juga nggak apa-apa. Jadi ini berhubung karena telurnya di sini agak kecil yang aku punya, jadi aku pakai 2 pieces. Biasanya kuning telurnya aku pakai itu sekitar 20 gram sampai 25 gram. Terus ini aku pakai keju edam. Keju edamnya ini sekitar 45 gram, sama ini parmesan keju itu 15 gram. Jadi bahan pertama yang mau aku masukin itu ada butternya. Butternya ini optional ya, mereknya kalian boleh pakai apa aja. Di sini aku pakai Anchor karena biasanya aku pakai Anchor. Ini aku pakai yang salted butter, tapi kalian juga bisa pakai yang unsalted butter. Kalau biasanya, kalau aku pakai yang unsalted butter itu, aku kasih garam sedikit nanti. Tapi karena ini udah salted butter, jadi aku nggak pakaiin garam. Bisa kasih garam atau kasih kaldu bubuk ayam. Jadi ntar lebih gurih sama lebih wangi gitu sih. Terus aku masukin gulanya. Ini gula pasir tapi lebih halus. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa blender gula pasir. Ini aku mixer sampai agak pucat aja, jangan terlalu pucat. Kalau udah cukup sampai kayak agak pucat gitu, jangan sampai putih. Tahap selanjutnya aku masukin kuning telurnya, aku masukin 1 dulu. Setelah itu aku masukin kejunya ya, ini keju edamnya aku masukin semua. Jadi kalau kalian mau buat kastengel itu, kalau menurut aku ya lebih bagus itu pakai keju tua. Keju tua itu yang sering banget kita jumpain di Indo. Yang banyak di Indo itu ada keju parmesan sama keju edam. Cuma memang harganya dia agak mahal. Jadi kalau untuk konsumsi sendiri sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk jualan mungkin kalian bisa ganti sama keju cheddar. Tapi alangkah bagusnya kalau itu di mix. Jadi kalian mix cheddar sama keju edam atau parmesan. Terus juga biasanya kalau aku pakai jualan itu aku mix sama keju cheddar, tapi kejunya itu aku parut dulu, terus aku taruh kulkas, terus nanti aku ke oven, aku masukin ke oven, jadi dia agak kering kejunya, baru aku campurin ke adonan. Jadi dia bikin, menurut aku ya, bikin wanginya itu lebih keluar gitu. Kalau
pakai keju cheddarnya kita open dulu. Oke, aku masukin gitu keju parmesannya. Ini sampai rata aja. Setelah itu aku mau masukin tepungnya. Di sini tepungnya aku mau saring. Biar tidak menggumpal gitu. Karena kan tepung tuh pasti ada yang butiran-butiran gitu loh. Nah, itu harus disaring biar cookiesnya tidak ada gumpalan. Biar rata gitu, guys. Oke, ini aku mau cemplungin sekarang tepung maizenanya. Terus sekarang ini tepung terigu. Saringannya juga bebas, kalian boleh pakai saringan apa aja. Yang penting dia tersaring dengan halus. Ini baru sekarang aku masukin semua tepungnya ya. Oh iya, kalau kalian mau bikin ini awet, kan biasanya kalau dijual itu biar lebih awet lagi gitu ya, cookiesnya. Kalian bisa sangrai dulu tepungnya gitu. Jadi kalau tepungnya disangrai, itu cookiesnya jauh lebih awet. Dan lebih renyah juga gitu sih. Teksturnya dia lebih renyah gitu. Oke, ini adonannya kayak gini. Ini aku mau aduk sampai rata aja. Ini tekstur adonan yang udah aku aduk tadi, teman-teman. Ini udah diaduk sampai rata aja, sampai bisa dipulung tuh, sampai nggak lengket juga. Setelah ini nanti aku jadiin satu, terus aku mau taruh sini buat dibentuk. Di sini aku ngebentuknya lonjong-lonjong kayak gini gitu. Panjangnya juga nggak sama sih. Kalau kalian ada cetakan bisa pakai cetakan, itu jadinya lebih bagus ya. Di sini kan aku nggak punya cetakan dan aku alatnya juga terbatas banget, jadi kanggo aja seperti ini yuk. Ini aku pulung gini ya. Terus ini aku pakai sisi yang lurus. Ini caraku ketika aku nggak punya cetakan untuk kue kastengel, cookies kastengels. Nah, udah deh, jadi deh dia kayak gini tuh. Nanti aku tinggal potong. Mau disesuaikan panjangnya sama yang tadi juga bisa, jadi tinggal ngukur ini panjangnya seberapa,
segini, terus potong gitu. Ini aku potong dulu ya, nih, terus aku gulung gini. Udah deh, gini deh. Terus potong lagi, ambilnya diputar. Sorry, ada rambut. Ini udah gini doang sih. Ini sambil nunggu ini aku pulung-pulung, aku cetakin adonannya. Aku udah panasin oven. Ini sambil nunggu ini cetakannya, aku nyetakin cookies ini. Aku udah panasin oven itu di 130 derajat celcius selama 15 menit. Nanti setelah itu baru kita tata cookiesnya di loyang yang aku punya. Di sini aku cuma punya loyang satu ya, jadi harus sabar-sabar banget untuk nge-ovennya ganti-gantian, karena maklum lah ya teman-teman, aku baru pindah jadi belum punya banyak barang, dan di sini juga kan ngekos ya, jadi nggak mau yang banyak-banyak punya perabotan gitu loh. Dicicil satu-satu lah ya kalau memang ini hobiku. Memang ini hobiku sih, cuman ya sayang aja gitu kalau aku beli banyak-banyak, karena kan aku nggak jualan. Kalau di rumah beda lagi, di rumah mah di Indonesia aku punya banyak karena memang aku produksi untuk jualan, tapi kalau di sini karena cuma produksi rumahan aja, ya satu menurut aku cukup sih, yang penting telaten. Oke teman-teman, ini adonan yang udah aku bentuk dan aku potong-potong tadi. Selanjutnya mau aku olesin kuning telur sama taburin keju. Selanjutnya ini aku mau olesin kuning telur. Sini aku pakai kuning telur Omega, jadi dia warnanya lebih oranye dari kuning telur biasa, ayam biasa. Soalnya aku nggak punya pewarna kuning telur atau oranye gitu ya, jadi aku pakainya telur Omega. Kalau kalian bisa juga pakai telur biasa, kuning telur biasa, kalian campur sama pewarna. Terus mix juga, campur adonan, campur kuning telurnya itu sama susu cair, susu full cream atau sama minyak sayur. Di sini aku pakai minyak sayur untuk campuran dari kuning telurnya. Dan aku juga udah siapin kejunya, aku parut dulu terlebih dahulu tadi, karena aku pikir kan ini adonannya udah aku potong-potong, jadi kalau aku langsung parutin keju, jadi bakalan boros keju. Nanti aku bakal olesin kuning telur, terus aku celupin ke kejunya, baru aku letakin ke loyang kayak gitu. Minyak sayurnya bebas, mau minyak apa aja, tapi harus yang baru ya. Minyak sayur tuh minyak buat masak biasa, jangan minyak ikan, nanti bau ikan. Karena kalau di Cina banyaknya tuh minyak ikan, jadi di sini nggak ada minyak sawit. Aku pakainya minyak itu jagung sama olive oil sama minyak kelapa. Yang ini aku pakai minyak jagung. Jadi ini udah dikasih kuning telur tuh. Sekarang aku celupin ke kejunya. Kejunya ini keju edam yang udah aku parut sama aku mix keju parmesan. Karena aku cuma punya dua itu aja, jadi pakai apa yang ada. Ya ini jadinya kayak gini. Terus aku tinggal taruh deh di loyang. Buat cookies ini sebenarnya gampang, yang susah itu telatennya, karena ngebentuknya.
harus telaten kalau buat cookies itu. Terus nungguin ngovennya, karena kan kalau ngovennya itu kita ke oven 2 kali ya. Pertama 15 menit di suhu 130 derajat, habis itu udah selesai 15 menit ovennya diputar, loyangnya diputar loyangnya diputar, terus oven lagi selama 15 menit di suhu yang sama. Kayak gitu. Jadi itu juga kalian harus ngeliat juga sih cookiesnya udah kering atau enggak, karena kan kalau aku ini ya, ini bentuknya itu nggak sama karena nggak pakai cetakan. Terus ada yang tebal, ada yang panjang kayak gitu kan, ada yang tipis, jadinya kematangannya tuh bakalan berbeda. Jadi kalian harus cek kayak gitu udah matang atau belum. Jadi kalau memang belum matang, kurang kering gitu, ditambahin waktunya atau oven lagi juga masih bisa gitu. Karena namanya kue kering ya, kita kan mau kering, jadi biar dalamnya itu kering, nggak basah, jadi nggak cepet basi. Nah, aku juga sebenarnya pengen buat nastar gitu ya, pengen kasih tahu gitu ke teman-teman di sini, teman-teman kantor suamiku. Di Indonesia itu biasanya kalau Natal ini cookies-cookiesnya kayak gitu, tapi nanasnya di sini yang besar-besar gitu loh. Jadi kan rasanya bakalan beda sih, mungkin bakal manis, cuman ya beda aja gitu, jadinya khasnya tuh beda gitu. Jadi aku nggak buat karena juga prosesnya lama banget kan, buat selainya dulu, terus ngebuletinnya. Jadi buat ini aja, terus besok aku mau buat yang matcha sama buat yang coklat gitu. Ini rencananya kue-kue ini tuh mau dibawa ke tempat kerja suamiku gitu, mau dikasih ke beberapa teman koleganya karena sudah mau liburan, dan teman-temannya juga biasanya bawa itu kan makanan atau hadiah gitu tiap tahun. Jadi dia minta dibuatin kue gitu. Sebenarnya dia minta dibuatin itu ini kue tradisional yang biasanya aku buat untuk dia itu apa ya namanya, lupa aku. Dadar gulung. Dia minta dibuatin itu aja gitu karena itu favoritnya dia kan. Terus aku pasti bakal buatin sih nanti kan tuh H-1 itu. Cuma kan gak enak juga ya, aku sebagai orang Indonesia biasa kalau suguhin makanan tuh kan kita berbagai menu gitu kan, terus mau ngasih orang satu menu doang gitu, kayak ada yang something wrong gitu. Makanya ya udah deh aku buatin cookies juga. Jadi nanti di dalam box cake boxnya itu ada cookies sama dadar gulung gitu. Karena kan tahun baru, Natal juga identik sama kue kering kan. Biar merasakan kue kering yang aku buat. Ini yang biasanya aku pakai untuk jualan kan, resep-resepnya. Untung aku masih ingat loh. Karena udah lama aku itu nggak buat cookies. Waktu itu terakhir kapan ya? Kayaknya lebaran deh. Karena kan kalau udah
kerja selingan, itu kerja selingan kan aku jualan cookies ini untuk tambahan kan, itu keteteran itu. Biasanya lebaran baru banyak banget, lebaran sama Natal tuh orderan banyak banget sampai kewalahan 100 toples, 120, 150, bahkan sampai 200 toples gitu. Udah deh. Jadi aku kalau dapat orderan sampai beratus-ratus toples gitu, buatnya udah dari H-1 bulan. Karena ovenku juga sama, oven kayak gini, oven kecil gini yang muat 3 loyang gitu. Dia iya, di suhu nih api atas itu aku pakai 130 nih. Terus ini juga 130, api bawahnya 130. Ini aku 15 menit dulu. Terus setelah 15 menit baru keluarin, terus loyangnya kita balik biar dia warnanya merata kayak gitu. Jadi ini hasil kastengels yang hari ini aku buat tuh. Nih aku mau coba satu ya. Ini kalau di tuh teksturnya udah kayak gini, terus di bawahnya juga udah berongga. Ini juga sama nih. Ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget, gurih, nyaju. Renyah juga. Jadi sekian dulu video dari aku tadi. Sambil nunggu semua cookiesnya matang, aku tinggal mandi. Jadi aku udah ganti baju deh. Oke deh, nanti aku upload segera mungkin pas aku udah ada sinyalnya bagus ya, karena di sini sinyalnya nggak begitu bagus, VPN ku sih yang bermasalah kayaknya. Oke, thank you, see you next di next video ya. Aku bakal upload video untuk buat cookies coklat. Wassalamualaikum, bye bye.